Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video selanjutnya, pada konsep jaringan saraf tiruan part 3, ini akan menjelaskan tentang aplikasi apa saja yang digunakan dalam metode atau penerapan dari JST atau jaringan saraf tiruan. Nah, eh, contoh-contohnya di sini adalah pengenalan pola atau part recognition. Huruf, contohnya adalah huruf, kemudian tanda tangan, suara, gambar yang sudah sedikit berubah mengandung noise, terus kemudian identifikasi pola saham, pendeteksi uang palsu atau kanker. Nah, ini yang saya contohkan adalah pengenalan pola. Nah, ini saya sudah melakukannya tentang pola part recognition itu pada suara. Nah, ada salah satu dosen kita juga sedang memperdalami tentang gambar di disertasinya. Tapi saya coba mendalami suara, tapi dengan berbeda dengan pada sebelumnya. Nah, pada suara ini kita saya share aja kepada teman-teman bahwa pengenalan pola part suara ini dengan metode back propagation yang salah satu dari supervisor learningnya JST itu back propagation. Nah, kendalanya itu pada suara perekaman. Artinya teman-teman melakukan perekaman suara itu harus di ruangan yang kedap suara, seperti rekaman di video-video, rekaman di rekaman dapur rekaman. Nah, itu harus memenuhi standar karena suaranya itu harus suara yang jernih, jelas, tanpa ada suara selain suara yang akan diteliti. Nah, dari situ mendapatkan sebuah informasi pola. Saya contohkan yang pada video sebelumnya bahwa saya akan mendeteksi suara orang Jawa, suara orang Batak, suara orang Sunda. Nah, dari situ kita mengetahui ternyata orang uh, mahasiswa ini adalah turunan dari Batak. Nah, seperti itu kelihatan dari suaranya. Dari pola suaranya kita itu sangat berbeda teman-teman semua. Teman-teman di Cirebon, Indramayu, wilayah tiga Cirebon aja sangat berbeda. Apalagi Indonesia itu sangat luas. Ada suku Dayak nanti yang belum saya teliti juga, terus kemudian ada suku uh, Jakarta, Betawinya belum, Batavia, terus kemudian daerah Sumatera belum, daerah Sulawesi juga belum. Nah, masih banyak suku-suku di Indonesia dan itu sangat unik dan insya Allah saya akan teliti dan teman-teman juga sebenarnya harus ke sana melarinya untuk melakukan penelitian. Nah, terus kemudian identifikasi pola saham. Nah, pola saham ini untuk teman-teman yang bermain di saham bisa digunakan dengan CST dan sebagainya. Terus kemudian pendeteksi uang palsu dan cancer. Nah, ada lagi di pola sinyal processing. Menekan sinyal pada saluran tepol. Nah, biasanya sinyal ini dipakai ketika sinyal pesawat, kereta, handphone, terus dan sebagainya. Itu bisa digunakan sebagai penelitian. Nah, peramalan ini mendeteksi saham kita akan turun atau naik, bisa digunakan untuk mendeteksi saham. Nah, seperti itu. Kemudian autopilot dan simulasi juga bisa digunakan menggunakan aplikasi jaringan saraf tiruan. Kendali otomatis atau otomatis juga bisa digunakan uh, metode ini. Nah, ada beberapa istilah saya gunakan di sini istilah dalam JST yang perlu diingat teman-teman. Nah, neuron yaitu sel saraf tiruan yang merupakan elemen pengolahan JST. Terus kemudian ada jaringan yaitu bentukan arsitektur JST, kumpulan neuron yang saling berhubungan dengan lapisan yaitu jaringan itu kayak knot. Kalau di rapid manner itu adalah konektornya. Terus kemudian input sebuah nilai yang akan diproses. Jadi inputnya itu dari dataset yang akan dimasukkan. Nah, terus kemudian ada output, solusi dari nilai input. Jadi keluarannya atau informasinya atau hasil akhirnya itu output. Nah, hidden layer. Nah, yang tadi saya jelaskan pada video sebelumnya, lapisan ini yang tidak terkoneksi secara langsung dengan lapisan input dan output. Nah, ini adalah hidden layer itu untuk mempelajari dia untuk menentukan polanya. Nah, fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi adalah fungsi yang digunakan untuk mengupdate nilai berbobot literasi.
Nah, terus kemudian paradigma pembelajaran tadi ada pembelajaran supervised learning dan unsupervised learning. Supervised learning itu memiliki ada HIP, ada perceptron, ada backprop. Terus kemudian unsupervised learning ada LVG. Nah, itu istilah-istilah teman-teman yang ada di JST. Nah, itu yang harus teman-teman pahami. Nanti ketika ada nama hidden layer, nanti jangan sampai ketika muncul ada pertanyaan hidden layer, jangan sampai bingungan. Nah, eh, melanjut pada tadi contoh-contoh yang digunakan di sini juga ada JST dan aplikasi. Nah, klasifikasi ada Adlen dan biasa digunakan backpropagation. Terus pengenalan pola menggunakan ARC dan backpropagation bisa. Peramalan Adlen dan Madeleine. Backpropagation juga bisa. Untuk yang menggeluti bidang optimasi bisa Boltzmann, backprop, dan Adlen. Nah, itu contoh-contoh yang ada di pola-pola klasifikasi. Nah, untuk video selanjutnya nanti akan saya buatkan tentang penjelasan dengan jaringan HEP, Perceptron, Backpropagation, dan hybrid jaringan secara tiruan. Terima kasih pada teman-teman semua, semoga bisa bermanfaat bagi semuanya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.